Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di belajar bahasa Jepang tingkat dasar, materi pelajaran ketiga. Langsung ke materi. Bilangan, kita akan belajar terkait dengan penyebutan bilangan. Nah, di sini ada 1 sampai 10. Ini harus dihafal. Tidak bisa tidak. Jadi, nanti saya cuma akan kasih clue untuk menghafal biar lebih mudah. Tapi untuk 1 sampai 10 ini memang perlu dihafal. Pertama, 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong atau si, 5 go, 6 roku, 7 shichi atau nana, 8 hachi, 9 kyu atau ku, dan 10 ju. Nah, kalau ini apal, ini menjadi kunci nantinya untuk menghafal lebih mudah di penyebutan bilangan yang lainnya. Seperti apa sih? Selanjutnya, nah, 11 sampai 20. Di sini angka di atas 10, di sini 11 sampai 20, 11 sampai 19. Disebutnya semua ada awalan ju. Karena itu merupakan puluhan. Terus angka di belakangnya itu yang disebut dengan penyebutan bahasa Jepang 1 sampai 9 ini. Berarti 11 sampai 19 ju ditambah bilangan 1 sampai 9 ini. Contohnya 11 ju ichi. Ju 10, di belakangnya ada 1. Ichi. Ju ichi. Berikutnya 12. Ju 10, di belakangnya ada 2. 2 di sini ni. Berarti ju ni. Berikutnya 13. Berarti 10 di sini ju, di belakangnya 3. 3 itu sang. Berarti ju sang. Dan seterusnya juyong, jugo, juroku, jushichi, juhachi, jukyu. Nah, 20 berarti di sini 10 0 ini ada di belakang, 2-nya ada di depannya. 2 berarti ni, 10-nya ju, berarti ni ju, seperti itu. Itu kalau metode saya menghafal seperti itu. Nah, berikutnya, kalau 30 ke atas bagaimana? Ya sama aja. 30 sampai 90, kita lihat angka di depannya apa? 3. Berarti 3 sang. 30 0 10. Berarti ju. Sanju. Jadi 30 sanju, 40 yonju, 50 goju, dan seterusnya rokuju, nanaju, hachiju, kyuju, 90. Nah, di sini untuk 100 hyaku. Berikutnya 1000 seng. 10.000 mang. Seperti itu. Nah, nanti kalau 130 misalkan berarti berapa? Berarti hyaku dan sanju. Hyaku sanju seperti itu. 131 berarti hyaku sanju ichi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pengecualian. Kalau di atas 100, kalau 200, maka nihyaku, sanghyaku, yonghyaku, gohyaku seperti itu. Cuman untuk yang 300 bukan sanghyaku. Di sini pengecualiannya disebut dengan sanbyaku. Untuk yang 600, kalau 400 yonghyaku sama, 500 gohyaku sama, 600 di sini ropyaku bukan rokukyaku. Rokuhyaku bukan, tapi ropyaku. 700 nanahyaku, 800 bukan hachihyaku tapi hapyaku, seperti itu. Terus
900 Kyuhyaku 1000 sen, seperti itu. 2000, 3000 dan seterusnya ya sama. 2000 berarti ni seng. Nah, 3000 ini pengecualian, bukan sang seng tapi sang zeng. 4000 berarti yong seng. Yong seng. 4 seng 1000, 4 1000, 4000, seperti itu. Terus 5000 berarti 5 1000, go seng. 6000 berarti 6 roku dan seng 1000, roku seng. 7000 nana seng. 8000 di sini pengecualian, bukan hachi seng tapi has seng, seperti itu. Nah, berikutnya menyebut angka di atas 10.000. Kalau 10.000 itu mang. Kalau 100.000 kita sebut jumang. Kenapa bisa seperti itu? 10.000 mang itu nolnya ada 4. Nah, 100.000 nolnya ada 5. 4-nya itu kita sebut mang. Di depan mangnya ada 10. Berarti 10 itu ju. Berarti jumang. Kalau 20.000 berarti berapa? Berarti 20 di sini, berarti ini ju. Ni jumang. Terus 30.000 berapa? 300.000. Mohon maaf, 300.000. Berarti di sini ada 30 sangju mang, seperti itu dan seterusnya. Sampai di 1 juta. 1 juta berarti nolnya ada 6. Berarti 04 itu mang, sisanya ada 0 angka 100, berarti hyaku. 100 itu kan hyaku. Terus belakangnya mang, berarti 1 juta itu hyaku mang. Begitu cara menghafalnya. Sedikit tips ataupun clue. Nah, contoh nih kalau yang angka banyak ya, contoh saja. Ada 1.357.495. Nah, di sini berarti satuan puluhan ribu kita sebut mang. Berarti di sini puluhan ribu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita potong di sini. Angka di depannya kita sebut 135 berarti 135 hyaku sangjugo mang. Berikutnya ada di sini 7.000 berarti nanaseng. Berarti berikutnya 400 yonghyaku. 90 kyuju 5 go. Berarti di sini hyaku sangjugom mang nanaseng yonghyaku kyuju go. Seperti itu cara menyebutnya. Ini nanti bisa sambil berlatih, sering disebut juga nanti bisa terbiasa. Berikutnya kita belajar terkait dengan kata tunjuk tempat atau arah. Ini sama seperti tadi ya, kono, sono, ano, kore, sore, are. Di sini ada tempat, pembicara, lawan bicara, tempat terpisah. Kalau tempatnya ada di pembicara, di dekat pembicara, maka disebut dengan koko atau kocira, artinya di sini. Kalau tempatnya kita tunjuk di lawan bicara, maka kita sebut di situ. Bahasa Jepangnya soko, sochira. Nah, kalau di tempat terpisah dari baik dari pembicara ataupun lawan bicara, arahnya ataupun tempatnya, kita sebut di sana. Bahasa Jepangnya asoko, achira. Nah, ilustrasi lebih mudahnya seperti ini. Ini ada pembicara, ini ada lawan bicara. Ini pembicara menyebut tempat dekat dengannya. Di sini kita sebut koko. Nah, di sini pembicaranya ada jauh. Pintunya di sini, toiletnya ada di dekat lawan bicara. Maka kita sebut toilet ini menunjuknya di situ soko. Nah, di sini baik pembicara ataupun lawan bicara, tempat yang ditunjuk itu tempatnya jauh dari keduanya, maka disebut di sana asoko. Seperti itu ilustrasi lebih mudahnya. Berikutnya lebih detail terkait dengan kalimat menggunakan kata tunjuk arah. Pola pertama ada orang atau kata benda satu.
Sebagai subjek ada wa, ada tempat, ada des. Artinya orang atau kata benda satu di tempat. Contoh kalimat seperti apa? Yuka-san wa gakko desu. Gakko itu sekolah, berarti artinya Yuka di sekolah. Berikutnya, Byoin wa asoko desu. Byoin itu rumah sakit, asok itu di sana, berarti artinya rumah sakit di sana, ataupun rumah sakit ada di sana. Pola yang kedua, ada orang atau kata benda. Sebagai subjek ada wa, ada doko atau dochira, dan deska. Berarti ini kata tanya. Kata tanya apa? Di sini doko ataupun dochira, berarti kata tanya tempat. Berarti di mana atau di sebelah mana. Orang atau kata benda itu. Berarti di mana atau di sebelah mana orang atau kata benda. Contoh kalimatnya, Yubinkyoku wa doko desu ka? Artinya, Yubinkyoku itu kantor pos. Artinya berarti doko desu ka? Di mana kantor pos? Seperti itu. Berikutnya, contoh berikutnya. Mosuku wa dochira desu ka? Mosuk itu masjid. Berarti bisa diartikan masjid, dochira, berarti di sebelah mana, atau di sebelah mana masjid, seperti itu, sama aja. Berikutnya ada sama doko dochira dan ada onamae. Nah, seperti apa sih maksudnya, kita bahas di sini. Nah, kata tanya untuk sekolah, perusahaan, badan, negara, organisasi, kita gunakannya bukan nan atau nani, tapi kita gunakannya doko atau dochira. Contohnya, gakko wa doko desu ka? Artinya, gakko itu sekolah, sekolah di mana? Ini menanyakan nama sekolah, bukan sekolahnya ada di mana, bukan. Tapi sekolah di mana? Ya kita jawab, misalkan sekolahnya di Kerawang, Kerawang 1 Koko misalkan. Di sini bisa ditambahkan des untuk lebih sopan. Artinya SMA Negeri 1 Kerawang, Koko ini SMA. Jadi gakko wa doko desu ka? Sekolah di mana? Kerawang Ichi Koko desu. SMA 1 Kerawang, misalkan seperti itu. Berikutnya, kaisa wa dochira desu ka? Artinya, kaisa itu perusahaan, dochira itu kata tanya untuk perusahaan mana? Perusahaan mana? Nanti bisa dijawab nama perusahaannya, misalkan di nama perusahaan A, nama perusahaan B, misalkan. Berikutnya, contohnya ada dantai wa dochira desu ka? Dantai itu organisasi. Artinya organisasi mana? Misalkan seperti itu. Berikutnya ada O, terus dilanjut. Titik-titik, artinya diberikan ke suatu hal terkait lawan bicara sebagai bentuk hormat. Jadi kita menghormati lawan bicara, maka di depannya dikasih O. Contohnya seperti ini. Onamae wa donata desu ka? Nama itu nama. Donata itu bentuk sopan dari dare. Berarti siapa nama Anda? Onamae wa donata desu ka? Nah, ini bentuk hormat nih, O di depan namai. Berikutnya, okuni wa dochira desu ka? Kuni itu negara, dochira itu mana. Ini desu ka kata tanya. Berarti bisa diartikan berasal dari negara mana. Okuni ini menyebutkan negara lawan bicara kita hormati. Kasih dengan okuni. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar berbagai macam bentuk pola ya, penting untuk kita menambah sedikit secara bertahap kosakata baru. Karena sebanyak apapun pola yang kita pelajari, kalau kita nggak tahu kosakata, kita akan sulit untuk menyampaikan atau berbicara kan. Nah, di sini contohnya
Migi. Ini artinya kanan. Hidari. Artinya kiri. Mae. Ini artinya depan. Usiro. Ini artinya belakang. Ue. Ini artinya atas. Berikutnya sita. Artinya bawah. Berikutnya tonari. Artinya samping. Gawa. Ini artinya sisi. Sisi sebelah mana sih misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya side. Seperti itu. Berikutnya ada soto. Di sini artinya luar. Ada naka. Di sini artinya dalam. Seperti itu. Berikutnya terkait waktu, menyebutkan waktu. Contohnya ada pola ima nanji desu ka. Nah, ji ini artinya jam. Jam berapa? Pakai kata taninya nan. Ima itu artinya sekarang. Ima nanji desu ka berarti sekarang. Jam berapa? Seperti itu. Pola jawabnya titik-titik ji, titik-titik fung atau pung des. Ji itu jam, fung atau pung itu menit. Contohnya, ima nanji desu ka? Contohnya kalau dijawab, shichiji yongjugo fung des. Nah, ini artinya jam 7 lebih atau lewat 45 menit. Fung itu menit. Berikutnya, kalau ima nanji desu ka? Terus kita jawab Rokuji hang des. Ini artinya jam 6 lewat. Hang itu setengah. Berarti 30 menit. Setengah dari 1 jam 30 menit. Rokuji hang berarti 6, jam 6 setengah. Atau kita sebut jam 6 lewat 30 menit. Atau setengah 7. Seperti itu. Baik, untuk materi pelajaran ketiga belajar bahasa matematika dasar selesai di sini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.